Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental Woods kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari Wood ini. Yang pertama, kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri mebel, terutama kayu ya teman-teman. Terus dari sumber income-nya dari penjualan mebelnya. Untuk segmen usaha atau marketnya untuk kebutuhan domestik sebesar 34% dan sisanya dilakukan ekspor sebesar 66%. Terus terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Wood ini. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Integra sebesar 69,91% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 30,09%. Oke teman-teman, kita bisa lihat dari segi pendapatannya. Jadi di tahun 2014 sampai dengan 2020 cukup konsisten ya dari segi pendapatannya mencetak pendapatan yang baik. Dan kalau kita bandingkan dulu dari kuartal ketiga 2019 dengan 2020 kuartal 3, maka kita bisa mendapatkan mengalami kenaikan sebesar 35,7% dari segi pendapatannya. Dan jika kita asumsikan kuartal keempat memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun nanti untuk pendapatannya bisa mencapai kenaikan 20,6%. Terus kita lihat dari segi net profitnya cukup beragam ya dari 2014 sampai dengan 2019. Dan 2019 kuartal 3 dengan 2020 kuartal 3 mengalami kenaikan sebesar 3,9%. Dan seperti tadi, jika kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun mengalami kenaikan sebesar 16% untuk net profitnya. Oke, dari segi aset kita bisa lihat cukup konsisten ya dari 2014 sampai 2020 mengalami kenaikan dan 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,8%. Untuk dari segi hutang juga konsisten mengalami kenaikan sampai dengan 2019 dan 2020 ini mengalami penurunan sebesar 3,9%. Terus dari segi modalnya mengalami kenaikan dari 2014 sampai dengan 2020 sebesar 7,4%. Oke teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangan dari tahun 2014 sampai 2020 terkait Wood ini. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah MPM atau net profit marginnya. Jadi untuk 2020 ini net profit margin dari Wood ini sebesar 9,96%. Kalau kita bandingkan dengan rata-rata mungkin dari 2016 sampai 2019 yang di 10 sampai 11%, which is di 2020 ini mungkin secara rata-ratanya masih mengalami penurunan ya teman-teman, sekitar 0, sampai 1%. Terus di 2014 dan 2015 memang MPM-nya masih sangat kecil ya teman-teman. Terus dari segi EPS-nya di 40, which is ini memang yang tertinggi ya dibandingkan dengan EPS dari tahun-tahun sebelumnya. Dan dari EPS ini kita bisa mendapatkan pernya di 14,73 kali, which is ini mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Kenapa? Karena dari harga Wood-nya yang kalau kita bandingkan dengan 2019 hanya di sekitar 330 dan sekarang sudah di angka 590. Terus kita lihat lagi dari segi book value-nya. Dari book value dia di 460. Kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 590, maka kita bisa mendapatkan BVP-nya di 1,28 kali. Which is ini di mana kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya memang ini masih bisa dikatakan under value ya teman-teman. Dan kalau di sini bisa dikatakan sudah sangat mahal ya atau udah lebih dari 1 dari book value-nya. Terus untuk dari segi DER-nya kita bisa mendapatkan di 0,93. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya memang hanya di tahun 2018 saja yang DER-nya di bawah 1. Sisanya untuk DER-nya masih semua di atas 1. Which is ini bisa dikatakan DER-nya masih cukup bagus ya teman-teman, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Untuk dari segi ROE di 8,7%, dan which is ini tidak mencapai ya 9% yang saya anut. Dan tetapi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya di 8,06% ya, which is ini tahun ini juga lebih baik. Terus kalau kita bandingkan dengan 2016 sampai 2018 yang rata-rata juga di 9.
Jadi teman-teman, untuk Wood ini mengalami penurunan juga tidak signifikan ya, dan mengalami kenaikan juga tidak begitu signifikan, masih di tahap yang menurut saya masih sangat wajar ya untuk dari saham Wood ini. Untuk ROA-nya di 4,51%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat untuk harga saham Wood di 590, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsik dari Wood ini sebesar 500. Jadi untuk Wood ini masih memiliki margin of safety sebesar minus 15,3%. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena tidak adanya kasus hukum, dan yang kedua adalah mereka memiliki pemegang saham mayoritas. Yang ketiga dari segi revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset saya berikan status oke karena positif dan mengalami kenaikan juga. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk dari segi sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern di sektor ini. Jadi jika liability-nya oke, maka saya memberikan status oke pada sektornya. Untuk ROE saya berikan status no karena tidak masih di bawah 9% dan atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status no karena selama 5 tahun terakhir masih belum membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7/11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Wood ini? Teman-teman, mungkin saham Wood ini belum saya lakukan investasi, tetapi ini menurut saya ini adalah perusahaan yang lagi berkembang ya teman-teman. Jadi mungkin akan saya masukkan ke dalam watchlist-nya saya untuk saya pantau untuk kedepannya apakah ada terjadi perubahan pada laporan keuangannya atau dari segmen bisnisnya mereka. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.